Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali bersama kami channel pecinta sholawat, yang mana pada saat ini kita akan membahas masalah-masalah penting ya dalam istilah-istilah di dunia kampus, harus diketahui oleh mahasiswa baru. Mari untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas satu persatu istilah-istilah tersebut. Yang pertama adalah KTM ya. KTM singkatan dari kartu tanda mahasiswa. Kartu tanda mahasiswa ini ya harus dimiliki. KTM tersebut harus dijaga dengan sebaik-baiknya selama mahasiswa ini aktif dalam kegiatan kampus, belajar mengajar, aktif, harus disimpan, jangan sampai rusak. Kemanapun bepergian ya harus disimpan rapi, karena KTM tersebut dibutuhkan ya ketika seorang mahasiswa itu meminjam buku perpus. Nah, misalnya kalau nggak membawa KTM, ya nggak akan boleh untuk meminjam buku-buku di perpus. Yang kedua, kalau misalnya masuk kampus itu ada one gate system ya. Nah, kartu mahasiswanya itu untuk membuka pintu gerbang masuknya ke kampus itu ya menggunakan KTM. Termasuk bisa digunakan ya, misalnya kampus itu terkoneksi dengan mitra kesehatan, berobat gratis ya di pusat kesehatan mahasiswa, ataupun di kampus sendiri mengadakan di kampus sendiri ada sebuah klinik, misalnya klinik kesehatan, maka itu menggunakan pendaftarannya menggunakan kartu tanda mahasiswa dan seterusnya. KTM ya itu tadi. Yang kedua, KRS. Apa sih KRS itu? Nah, KRS itu singkatan dari kartu rencana studi. Kartu rencana studi ya, kalau misalnya diibaratkan sebuah restoran, KRS ini adalah kartu order food ya. Semacam order food ya, yang diberikan kepada pelayan hotel, yang diberikan kepada pelayan ya, untuk diisi pelanggannya. Sebagai mahasiswa dengan KRS itu Anda harus mengisi dengan mata kuliah yang mau Anda ambil selama semester itu. Ini fungsi dan kegunaan KRS, kartu rencana studi. Jadi kartu rencana studi ini penting. Mahasiswa dapat mengisi KRS dengan dengan mata kuliah yang mau diambil pada semester tersebut. Nah, sebelum kampus menerapkan sistem online, KRS ini kalau diartikan secara harfiah merupakan kartu ya bentuknya seperti formulir ya. Dan sekarang hampir setiap kampus telah mempunyai KRS online yang memudahkan mahasiswa mengatur jadwal studi dari rumah ya. Sekarang online ya, semacam daring gitu ya. SKS. Apa itu SKS? SKS merupakan singkatan dari Satuan Kredit Semester. SKS adalah Satuan Kredit Semester.
Satuan kredit semester adalah bobot pendidikan tiap mata kuliah. Pada umumnya tiap kampus mewajibkan mahasiswanya menempuh bobot pendidikan sebesar 144 SKS untuk lulus. Nah, ini pada umumnya tiap kampus itu mewajibkan mahasiswanya menempuh bobot pendidikan sebesar 144 SKS untuk lulus di misalnya di kampus yang besar itu jumlahnya sudah termasuk skripsi. Jumlah tersebut 144 SKS itu sudah termasuk skripsi. Satu mata kuliah mempunyai bobot SKS berbeda-beda. Nah, ada yang 1, ada yang 2 sampai 3 sampai 6 SKS. Bila misalnya bila di total SKS di akhir semester pertama sudah berapa? 24 SKS. Berarti sebagai seorang mahasiswa membutuhkan berapa? Tinggal 120 SKS lagi untuk menjadi seorang sarjana. Biasanya mahasiswa dibolehkan mengambil maksimal 24 SKS tiap semester. Nah, biasanya mahasiswa itu mengambil maksimal 24 SKS tiap semester agar lebih tertib seperti itu. Nah, tertib belajarnya. Lalu ada istilah IP. IP adalah singkatan dari indeks prestasi. Indeks prestasi. IP adalah singkatan dari indeks prestasi, yang artinya sama saja seperti itu nilai akhir semester. Skala IP dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi adalah mulai dari 0 sampai 4 indeks prestasi. Mahasiswa yang mendapatkan IP 4 di akhir semester tentunya mendapatkan nilai A di semua mata kuliahnya. Penilaian di beberapa universitas ada yang pakai huruf E untuk yang paling rendah dan A yang paling tinggi. Nah, bila mahasiswa ingin lulus mata kuliahnya, biasanya nilai minim harus di atas C. Misalnya C+, B, B+, dan seterusnya. Lalu ada istilah IPK. Apa itu istilah IPK? IPK adalah Indeks prestasi kumulatif. Nah, indeks prestasi kumulatif. Nah, secara teknis IPK ini adalah biasanya itu dihitung berdasarkan rata-rata IP. IPK ini dihitung berdasarkan rata-rata IP yang didapat oleh mahasiswa tersebut dalam tiap-tiap semester yang sebelumnya. Nah, IPK itu mudah turun dan tapi susah naiknya Jadi diharapkan mahasiswa ini senantiasa konsisten, senantiasa istiqomah dalam menjalankan aktivitas kuliahnya. Kalau IPK mahasiswa tersebut berkeinginan untuk stabil, ini diharapkan mahasiswa terus berpacu di dalam belajar, mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus ini senantiasa semangat. Lalu ada istilah SP. SP itu adalah semester pendek.
Semester pendek itu adalah waktu belajar tambahan operasional yang ada di antara semester genap dan semester ganjil. Ini biasanya itu mahasiswa yang memanfaatkan SP yang durasinya sekitar 2 sampai 3 bulan untuk mengulang mata kuliah yang bulan-bulan lalu absen ya, atau mengambil mata kuliah baru biar cepat lulus. Nah, jadi maksudnya itu apa? Nah, seorang mahasiswa ini belum puas kuliah di semester pertama, nah, sekitar misalnya September sampai Desember ya. Dan semester kedua sekitar Februari, Mei. Kemudian mahasiswa tersebut apa? Mengambil semester pendek sekitar bulan Juli dan Agustus. Nah, biar biar cepat lulus. Nah, seperti itu. Itu namanya apa? Semester pendek. Sudah paham ya anak-anak apa itu SP? Nah, SP semester pendek. Ada lagi istilah siakat. Nah, siakat ini singkatan dari apa? Sistem informasi akademik. Nah, sistem informasi akademik. Siakat ini suatu sistem informasi akademik yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna ya, mahasiswa ya. Nah, pengguna mahasiswa dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online. Nah, seperti proses penerimaan mahasiswa baru, proses penerimaan mahasiswa baru dan disingkat BMB, termasuk juga pembuatan kurikulum, pembuatan jadwal kuliah, pengisian kartu rencana studi, KRS itu, pengisian nilai, pengelolaan data dosen dan mahasiswa. Sistem ini juga dapat berfungsi sebagai apa? Sebagai pendukung untuk analisis data dalam menentukan keputusan kampus. Itu adalah siakat. Apa tadi siakat? Siakat adalah apa? Sistem informasi akademik, di mana suatu sistem informasi akademik ini yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online. Seperti proses penerimaan mahasiswa baru, PMB, pembuatan kurikulum, pembuatan jadwal mata kuliah, pengisian kartu rencana studi atau KRS, pengisian nilai, pengelolaan data dosen dan mahasiswa. Sistem siakat ini dapat berfungsi sebagai pendukung untuk analis data dalam menentukan keputusan kampus. Lalu ada istilah ADAK. ADAK itu singkatan dari administrasi akademik. ADAK ya, administrasi akademik. Administrasi akademik dan kemahasiswaan merupakan sebuah pelayanan administrasi akademik yang dipimpin oleh seorang kepala biro. Biro ini merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kampus kepada para dosen dan kepada para mahasiswa di semua program studi yang ada di lingkungan kampus. Ini penting bagi adik-adik mahasiswa dan seluruh sivitas akademik kampus memahami apa itu ADAK ya, administrasi akademik dan kemahasiswaan. Lalu ada istilah lagi PD Dikti. PD Dikti. PD Dikti adalah sebuah pusat kumpulan data penyelenggara pendidikan tinggi seluruh Indonesia. Ini PT Dikti, pusat kumpulan data penyelenggara pendidikan tinggi seluruh Indonesia. Lalu
kumpulan data tersebut dikelola oleh siapa? Oleh Dirjen Dikti yang beralamatkan di apa? Ya, kita dapat melihat alamat di http://ristekdikti.go.id. Nah, data yang ada ini merupakan apa? Hasil sinkronisasi yang dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi nasional. Ya, sudah paham ya? Apa itu PD Dikti? Nah, pusat kumpulan data penyelenggara pendidikan tinggi seluruh Indonesia. Lalu ada di dalam dunia kampus itu ada istilah apa? UKM. UKM, nah, bila di sekolah, nah, kita kenal semacam ekstrakurikuler, ya, ekstrakurikuler. Sementara kalau di kampus dinamakan UKM. Kalau di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu apa istilahnya itu ekstrakurikuler, ya. Sementara kalau di kampus UKM, unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa, UKM. Lalu ada istilah lagi KKN. Nah, ini mahasiswa baru harus memahami ya apa itu KKN. KKN atau KKM. KKN dan KKM, ya. Kampus menamakan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut apa? Tentu adalah apa? Pengabdian mahasiswa terhadap warga sebagai kuliah kerja nyata. KKN. Ada yang bilang kuliah kerja mahasiswa. Apa kegiatannya? Kegiatannya berlangsung selama jadwal tersebut. Ya, sudah ada SP, ya, biasanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah kuliah lebih dari 1 tahun. Nah, ini biasanya mengadakan apa? Kuliah kerja nyata, KKN, atau kuliah kerja mahasiswa, KKM. Nah, ini diharapkan apa? Mahasiswa ini dapat mengaplikasikan disiplin ilmu yang didapat di kampusnya itu untuk di semacam apa? Pengabdian masyarakat, ya. Nah, ilmu-ilmu yang selama ini diperoleh di kampus tersebut dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk pengabdian diri mahasiswa kepada masyarakat sekitarnya. Selanjutnya yaitu PKL. PKL sering kita dengar, misalnya anak lulusan apa STM itu ya, praktek kerja lapangan. Kalau di sekolah STM, ya. Nah, kalau di dunia kampus, PKL adalah apa? Praktek kerja lapangan. Nah, seorang mahasiswa magang di salah satu kantor misalnya, ini termasuk juga praktek kerja lapangan, apa? Sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan jurusan. Dan masing-masing jurusan ini punya program apa? PKL. Misalnya di ST Taruna Surabaya ini program Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Maka mereka kalau misalnya PKL di sebuah lembaga sekolah, ya, SD, SMP, SMA, ya mereka dapat apa? Praktek kerja lapangan di sekolah-sekolah tersebut, mengajarkan sesuai dengan apa? Bidang keilmuannya. Misalnya unggul di dalam bahasa Inggris, ya, ngajar bahasa Inggrisnya. Lalu misalnya mahasiswa tersebut unggul dalam bidang apa? Pendidikan sosial budaya, ya harus di SD, SMP bisa mengajarkan apa ya, semacam sosial budaya. Kalau misalnya di mahasiswa ini kemampuannya
dalam hal misalnya pendidikan agama, mengajar pendidikan agama di praktek lapangan ya, praktek kerja lapangan ya, mereka mengajarkan pendidikan agama SD, setingkat SD, setingkat SMP, SMA. PGMI di ST Taruna Surabaya ada PGMI, pendidikan guru madrasah. Tentunya mereka mendapatkan materi-materi seputar pendidikan di madrasah ibtidaiyah setingkat SD ya. Jadi kalau misalnya mereka memenuhi syarat, kemampuan dari mahasiswa ini sudah mumpuni ya, mereka bisa praktek di lapangan, di MI sekitarnya, SD sekitarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada istilah HIMA atau HMJ ya. HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Himpunan mahasiswa jurusan. Ya, semacam kalau di SMA itu OSIS ya. Organisasi Siswa Intrasekolah. Tapi kalau misalnya di masing-masing jurusan ada program PAI, ada HKI, ada program perbankan syariah misalnya, PGMI ya, masing-masing ini mempunyai himpunan mahasiswa jurusan. Dilanjutkan lagi ada istilah BEM. BEM singkatannya Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di SMA dulu OSIS lah namanya ya. Kalau di fakultas dan universitas, organisasi BEM ini bekerja sama ya, biasa bekerja sama dengan universitas lainnya yang mengadakan rentetan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, biasanya badan eksekutif mahasiswa dari masing-masing kampus ini perlu diadakan ya. Nah, mereka kerjasama untuk mengupdate situasi yang terbaru. Mereka sebagai mahasiswa juga harus ikut mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini senantiasa mempunyai visi misi keadaan damai, sejahtera, jangan sampai ada kerusuhan. Ini mahasiswa ini harus peka dalam hal ini ya. Lalu ada informasi tentang aliran-aliran yang menyesatkan, ini harus tampil mahasiswa ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ada istilah di dalam kampus itu DPM atau BPM, BPM atau MPM, DMA, DEMA ya, DPM, BPM, MPM, DEMA. DEMA singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau DPM singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Nah, sementara kalau DEMA itu Dewan Mahasiswa. Dewan Mahasiswa ini apa fungsinya? Fungsinya ya dalam skala nasional, DMP dan sejenisnya itu ibarat DPR kalau di dalam suatu negara. Nah, DPM, BPM, MPM, DEMA itu Mereka itu sama-sama para mahasiswa ini
bersama-sama untuk apa? Mengevaluasi diri. Begitu juga menerapkan ya, menerapkan hasil-hasil apa rapat, menerapkan apa visi misi dalam pembentukan ya itu tadi DPM, BPM, sekaligus apa menyesuaikan peraturan-peraturan kemahasiswaan. Peraturan-peraturan tersebut nantinya ya bakalan menjadi apa landasan BEM dan organisasi mahasiswa dalam apa? Dalam menjalankan berbagai macam kegiatan. Ada istilah lagi MWA. MWA. MWA ini apa singkatannya? Majelis Wali Amanat. Majelis Wali Amanat. Majelis Wali Amanat atau disingkat MWA, lembaga kampus tertinggi yang mana berfungsi ya, secara umum mewakili kepentingan pemerintah, mewakili kepentingan masyarakat dan kepentingan universitas kampus ya. Cara mudahnya itu lembaga tertinggi yang menentukan peraturan serta arahan kebijakan kampus. Nantinya hasil keputusan MWA ini ya akan dijalankan oleh apa? Oleh organisasi yang ada di dalam kampus, nah, terus sampai ke bawah. Adik-adik mahasiswa, nah tentunya sudah jelas ya. Ada lagi istilah senat akademik. Senat akademik adalah badan normatif yang ya, tertinggi pada perguruan tinggi dalam bidang akademik yang terdiri dari apa? Rektor, dekan fakultas, guru besar, wakil dosen, non guru besar yang dipilih melalui apa? Melalui pemilihan, serta unsur-unsur yang lain yang ditetapkan oleh apa? Oleh senat akademik. Nah, rektor ini merupakan apa? Merupakan ketua perguruan tinggi. Ada yang mengartikan apa? Sama dengan MWA. Jadi itulah yang dimaksud dengan apa? Senat akademik. Ya. Senat akademik badan normatif tertinggi pada perguruan tinggi dalam bidang akademik yang terdiri dari apa? Susunannya dari rektor, dekan fakultas, guru besar, wakil dosen, non guru besar yang dipilih melalui pemilihan, serta unsur lainnya yang ditetapkan oleh apa? Oleh senat akademik. Rektor merupakan apa? Ketua perguruan tinggi. Ada yang mengartikan bahwasanya rektor ini sama dengan MWA. Rektorat, ya, adik-adik sekalian, mahasiswa rektorat. Nah, adik-adik sekalian, calon-calon mahasiswa, apa itu rektorat? Rektorat adalah tata usaha, ya, TU, ya. Kalau misalnya di sekolah SMA dulu kita mengangkat TU SMA, TU SMP, TU SD, seperti itu. Nah, di kampus juga ada TU, tetapi namanya dengan apa? Namanya rektorat, ya, bukan TU, ya. Rektorat tugasnya aja mengurus administrasi tingkat universitas. Dan karyawan rektorat ini dipimpin di bawah apa? Seorang rektor. Jadi seperti itu ya. Rektorat ini ya mengurusi administrasi ya, di sebuah kampus. Nah, karyawan rektorat ini dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh seorang rektor. Kita lanjutkan lagi di dunia kampus ada istilah dekanat. Dekanat itu di tingkat fakultas namanya bukan rektorat. Nah,
Kalau di tingkat fakultas namanya bukan rektorat, melainkan dekanat. Karyawan dekanat ini dipimpin oleh seorang dekan. Dekanat merupakan lembaga yang bekerja sama dengan organisasi. Dekanat ini merupakan lembaga yang bekerja sama dengan organisasi mahasiswa untuk bikin berbagai kegiatan-kegiatan. Kita lanjutkan. BAN PT. Apa itu BAN PT? BAN PT adalah singkatan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. BAN PT ini merupakan satu-satunya badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementerian Pendidikan. Termasuk riset dan teknologi Republik Indonesia dalam upaya apa? Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Nah, ini BAN PT. Jadi sudah paham ya, mahasiswa, apa itu BAN PT? Tentu selanjutnya ada istilah guru besar. Guru besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Guru besar memiliki peran dalam memajukan institusi, pada khususnya perguruan tinggi, baik dalam pokok dan fungsinya. Ya, guru besar ini, saya ulangi lagi ya. Guru besar adalah apa? Adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Guru besar memiliki peran dalam memajukan institusi perguruan tinggi baik dalam pokoknya dan fungsi-fungsinya. Kita lanjutkan lagi dosen wali. Dosen wali ini kalau di sekolah SMA, SMP ini seperti wali kelas ya, seperti wali kelas. Nah, sementara dosen wali ini apa? Tugasnya menjaga mahasiswa perwaliannya supaya enggak kena semacam DO gitu ya, drop out, enggak ketinggalan SKS. Nggak ketinggalan SKS, dan pada akhirnya mahasiswa ini diharapkan apa? Lulus tepat waktu. Nah, ini fungsinya dari apa? Dosen wali ini senantiasa apa? Memberikan pengarahan, asuhan kepada mahasiswa supaya apa? Di dalam proses belajarnya ini tetap, selama belajarnya ini senantiasa istiqomah gitu ya, maksudnya sampai lulus tepat waktunya, tentunya dengan hasil yang memuaskan. Ini fungsi dari apa? Peran dosen wali. Maka dari itu ya, ketika memulai semester awal, nah, seorang mahasiswa ini harus apa? Membutuhkan persetujuan dosen wali sebelum akhirnya KRS mahasiswa itu disetujui oleh universitas. Ya, ini penting sekali bagi mahasiswa. Ketika memulai semester, seorang mahasiswa itu membutuhkan apa? Persetujuan dosen wali sebelum akhirnya apa? KRS mahasiswa tersebut disetujui kampus. Kita lanjutkan istilah-istilah kampus. Asisten dosen. Asisten dosen ini tugasnya adalah membantu dosen menjalankan perkuliahan. Mulai dari mengganti dosennya ketika gak masuk hingga apa? Hingga membantu dalam hal riset. Ini fungsi dari apa? Asisten dosen. Asisten dosen tugasnya adalah membantu dosen ya. Misalnya dosennya berhalangan, dia bertugas untuk menggantikannya sebagai dosen pengajarnya. Begitu juga dalam hal masalah riset.
ini juga gitu ya. Asisten dosen ini juga membantu di dalam apa? Pelaksanaan riset, penelitian kemahasiswaan ya. Ini senantiasa mengawal sebagai pembantu dosen. Dilanjutkan lagi matrikulasi. Nah, apa itu matrikulasi? Matrikulasi adalah mata kuliah persamaan. Mata kuliah persamaan biasanya dalam sebuah kampus itu mewajibkan mata kuliah kepada seluruh mahasiswanya yang nyebrang jurusan istilahnya. Nyebrang jurusan. Misalnya seorang mahasiswa ini S1 jurusan sejarah misalnya. Lalu dia lulus ya sarjana S1 sejarah dalam ilmu sejarah. Kemudian ia melanjutkan di S2. Jurusan di S2 ternyata dia memilih ilmu politik. Nah, otomatis ini kan mungkin nggak nyambung ya. Nah, maka dari itu seorang mahasiswa tersebut harus mengambil istilah matrikulasi ya. Matrikulasi semester pertama. Nah, di kelas tersebut mahasiswa tersebut akan diajarkan dasar-dasar ilmu politik yang akan dipelajari di S2 ke depannya itu. Agar apa? Ya agar memahami ya. S1-nya aja jurusan ilmu sejarah. Sementara dia melanjutkan di S2 ilmu politik ya Kak. Ya gimana, gak nyambung mungkin ya. Maka dari itu mahasiswa tersebut harus mengambil semacam matrikulasi, belajar dasar-dasar ilmu politik ya, sampai paham. Nah, kalau sudah paham maka dia dapat melanjutkan di S2-nya ilmu politik. Sehingga Pak dosen dalam hal ini mengajarkan tugas-tugas, mengajarkan ilmu politiknya, ya tentunya lebih mudah. Dia tidak dianggap dunia baru bagi dia, seorang mahasiswa tersebut. Karena sebelumnya dia mengikuti matriks mata kuliah persamaan. Dilanjutkan lagi, ada istilah TA. TA bisa jadi misalnya tugas akhir ya. Bisa disingkat tugas akhir yang artinya mirip seperti skripsi. Tugas akhir itu skripsi. Ya tugas akhir pada sarjana mahasiswa S1 ya skripsi. Kalau S2 tesis ya. Kalau S3 doktor, disertasi ya. Terakhir adalah wisuda. Wisuda ini saat-saat yang sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Berkat perjuangan beberapa tahun ya dalam belajar. Ya, senang sekali kalau wisuda itu ya. Mereka kalau S1 kan 4 tahun. Nah, selama proses belajar di kampus ini, ya capek mungkin ya, termasuk juga. Ya ini hasil akhir yang sangat menyenangkan bagi mahasiswa untuk mengikuti wisuda. Wisuda merupakan momen yang sangat luar biasa. Momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa, dan ini merupakan kenangan yang luar biasa menjadi seorang sarjana S1 ya. Ini nama wisuda. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan adik-adik sekalian, maba calon mahasiswa baru,
Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan pada kalian calon-calon mahasiswa baru. Dan tentunya SD Taruna Surabaya pada saat ini membuka pendaftaran mahasiswa baru. Maka ajak ya teman-teman, sanak saudara, tetangga yang ingin melanjutkan S1 di SD Taruna saat ini membuka pendaftaran baru. Adapun prodi yang ditawarkan di SD Taruna Surabaya, prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, yang kedua prodi HKI, Hukum Keluarga Islam, yang ketiga PGMI, ya, Pendidikan Guru Madrasah. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.